Kalau gue lagi males, gue akan nembak balik. Kebayang gue. Ya udah, mau rain check aja. Iya, berarti gue udah tahu nih. Aryo pernah kayak gitu juga guys sama gue. Tapi kalau di rumah ada siapa yang datang malam-malam kan lo nggak tahu. Gue pernah nemuin. Cuma gue sampai nggak dibukain pagar cuy. Itu aja gue masih bego, gue masih nggak ngeh. Sekali lagi. Sekali lagi. Remix. Si Jennifer Connelly cantik banget ya. Siapa? Jennifer Connelly yang main yang jadi Penny di MI6 yang di Top Gun. Yang jadi yang cewek di bar itu yang cewek Tom Cruise. Oh iya. Cantik banget. Di umurnya segitu ya? Iya. Tapi bagus banget film itu. Bagus banget ya. Bagus ya. Ada banyak nilai-nilai yang tersirat di dalamnya cewek. Terus yang keren banyak banget scene-scene yang diambil dari scene-scene zaman dulu juga. Jadi dibikin sama mirip gitu. Iya. Wah, lihat nih, orang mau syuting main handphone. Ini lagi cari bahan ya, mohon maaf. Udah ada bahannya, udah ada. Iya, ini lagi dicatat dulu, takut lupa. Bukannya dari tadi, ya Allah, ya Robi. Minum dulu, Aryo. Iya, minum dulu. Cheers dulu. Oh iya, cheers. Kenapa dia kalau minum masih bunyi begitu ya? Biar lebih kerasa gitu, lebih afdol. Oke. Hai guys, welcome back to Ya Nggak Sih Podcast. Gila. Gue selalu seneng kalau misalnya ketemu sama podcast ini. Kenapa Aryo Astungkoro? Ih pinter, gitu dong, ditanya dong. Mau banget anaknya ditanya? Iya, nunggu ditanya. Kenapa? Udah lama gak nanya. Oh, wow. Soalnya tiap kali ketemuan buat podcast, pasti ada insight-insight baru yang gue pelajari. Karena kan biasanya kalau kita ngobrolin tuh ada dari side-nya perempuan, ada side-nya dari laki-laki kan. Jadi gue tuh bisa memahami lebih jauh gitu. Kenapa berat banget tuh hidup lo? Iya. Kenapa ya? Gue lagi mikir yang perempuan siapa, yang laki siapa. Gitu loh. Iya, karena dia suka kebalik-balik ya. Tapi tetap melengkapi. Itu dia. Seperti halnya ketika perempuan dan laki-laki ada yang bilang mereka tuh nggak pernah bisa jadi temen. Iya. Pasti ada salah satu yang baper, katanya gitu. Katanya gitu. Ini tuh ibarat seperti halnya ketika laki-laki dan juga perempuan disatuin, nggak mungkin hubungannya baik-baik aja. Pasti ada ribut-ributnya. Itu pasti, tapi biasanya cari penyakit menurut gue cowoknya. Enggak. Yang setiap bulan PMS tiba-tiba sering marah-marah, siapa? Gue sih nggak marah-marah sih, gue cari gara-gara aja. Berarti sudah terjawab ya. Tadi lu bilang yang suka cari gara-gara cowoknya. Enggak, guys. Enggak, ada ceweknya juga kadang-kadang suka cari gara-gara. Ya kan gue cowok ceritanya. Bener dong, jadi gue suka cari gara-gara. Ini podcast opo iki lo. Ya, tapi ini yang menarik. Kita mau ngebahas tentang masalah laki-laki dan perempuan. Itu kan, ya tadi lo bilang lah ya. Kadang-kadang laki-laki yang suka cari masalah, kadang-kadang ceweknya yang cari masalah. Iya benar. Kita mau membahas lah ketika misalnya laki-laki dan perempuan berantem gitu ya. Iya. Dari sisi perempuan dan dari sisi laki-laki. Biasanya berantem itu karena apa sih? Kita mengkerucutkan ke dalam 3 hal aja. Nggak usah banyak. Oke. Kalau banyak-banyak ntar takutnya kayak nih podcast kok bisa 2 jam, 3 jam. Gue sebenarnya kalau dari gue sendiri, kalau misalnya gue anaknya jarang pulang. Berantem. Jarang pulang. Udah. Tahu dia pasti dia. Nggak usah pura-pura lo nggak tahu. Nggak usah soal lagu lu Pamungkas, Hindia, enggak. Oh, wah. Itu bukan Pamungkas. Bawang Pamungkas bawang. Wah, Bambang lagi. Kok dia jadi bingung mikirnya, Aryo kok lo jadi lemot? Enggak, terus gue mikir plesetannya sebelah mana? Oh, bawangnya. Yang tadi Taufik Hidayat ya. Bawang Pamungkas. Apa menurut lo yang kalau menurut gue bisa gini, bikin lo bete? Gue itu nggak pernah small things sih. Tapi biasa crucial things. Like misalnya dia tuh selingkuh, udah pasti. Gue pasti marah. Ya kan? Yeah. Gitu. Kedua, dia itu bohong. Gue nggak suka tuh orang bohong. Nggak usah pacar gue, siapapun juga begitu.
Yang ketiga, gue nggak suka kalau dia ngebatalin janji. Ini bukan ke mantan doang ya, ke temen juga gitu. Jadi orang buat gue gini, orang terutama ngebatalin janji itu karena kalau kita udah make time, ya kan? Kita udah make time, bener-bener buat orang itu, berarti lo nggak hargain waktu gue. Kalau tiba-tiba dia sakit? Kalau sakit lain perkara lah. Tapi ada banyak ya yang gue tahu nih, ada beberapa temen gue yang bisa tiba-tiba ngebatalin janji for nothing. Ini hasil obrolan gue kemarin nih sama temen gue, salah satu director. Hai mas, gitu. Jadi ngomongin tentang masalah orang yang suka cancel tiba-tiba. Iya, jadi dia ada having relationship sama ini cewek, terus cewek ini memang punya tabiat omdo. Jadi gue tuh udah kena imbasnya. Tadinya ini teman baik gue. Kalau ketemu gampang tuh, kita bisa hampir tiap hari ketemu. Tiba-tiba ada satu saat dimana mungkin dia udah ngerasa nih udah nggak ada manfaatnya, udah nggak berfaedah. Tiba-tiba ngilang. Susah banget dicari. Janjian, gue pernah photoshoot cuy. Dari Cibinong, temen kita meninggal. Temen kita nyokapnya meninggal. Nah, temen gue ini pernah pacaran sama si cowok yang nyokapnya meninggal ini. Oke, terus? Kan gue kasih tahu dia dong, si ini nyokapnya meninggal. Tapi gue masih photoshoot posisi gue di Cibinong, jauh banget. Gue jemput ya. Oh ya udah, ntar kabarin aja. Gue dari jauh dari Cibinong ke Jakarta Barat, gue jemput dia. Kan gue udah ngabarin terus nih, gue jemput ya nggak ada suara. Tapi kan gue udah bilang gue mau jemput. Gue nungguin depan rumah dia 1 jam. Akhirnya gue tinggal. Sampai gue udah di jalan, udah mau nyampe rumah tuh cowok, dia bilang begini. San, sorry ya gue ketiduran. Tapi kalau lo ketiduran, memang lo niat, pasti lo akan ngomong, oh ya udah, nggak apa-apa San, lo tungguin gue, ntar gue nyusul sendiri gitu. Nggak, gue ketiduran. Ya udah. Dan itu berkali-kali, guys. Jadi akhirnya gue nyerah. Nah, temen gue ini pacaran sama dia, digituin juga. Tapi itu lebih parah lagi. Sampai dikadalin pokoknya intinya. Wah, tapi gue juga, mungkin gue bisa bilang sih, kalau gue ketemu sama orang atau gue punya pasangan yang doyan ngebatalin janji sepihak, itu juga gue masih bete sih. Maksud gue gini, jangan sama pasangan ya, sama temen aja gue kadang-kadang suka, kesal lagi gue gitu. Nggak, soalnya kan lu pasti udah make time yo, gue ngerti. Lu kan anaknya juga on schedule, kita udah tahu mau ngapa-ngapain. Jadi waktu kita tuh kan udah berharga banget ya. Kita kalau bener-bener udah bilang bikin janji sama dia, tanpa ada sesuatu yang krusial, gue tuh anaknya jarang batalin janji gitu. Misalnya gue janji hari itu, gue pasti misalnya gue telat pun gue akan ngomong gue telat nih karena gue ada ini, tapi gue pasti akan datang di range waktu yang ini gitu. Masih possible nggak gitu. Nah, jangan lu udah kayak gitu terus kayak gitu, wah itu ngeri banget sih. Gitu. Apalagi Aryo digituin. Enggak, karena gini, kadang-kadang juga kalau misalnya alasan lo karena mood gitu ya. Gue juga sering banget karena masalah mood terus tiba-tiba jadi malas pergi. Kemarin baru juga kejadian nih, gue harusnya pergi ketemu teman-teman gue. Di hari H gue nggak jadi berangkat. Tapi karena alasannya perginya tuh karena mau minum-minum, which is gue nggak minum-minum. Jadi kayak karena gue nggak minum-minum. Terus udah gitu kedua, iya mereka mau lanjut sampai malam, which is gue juga udah nggak keluar malam gitu sekarang. Jadi akhirnya gue membatalkan. Tapi karena gue tahu bahwa ngumpul-ngumpulnya tuh banyak banget. Jadi gue mikir kayak kekurangan satu orang tuh nggak akan ngaruh, ngerti nggak? Tapi yang ngumpul itu semua teman dekat lo apa nggak? Teman Hard Rock. Teman angkatan aku di Hard Rock. Wah, ini catat baik-baik teman-teman. Tapi ternyata enggak, tapi lu tau nggak? Bahkan mereka tuh nggak nanya gue yang kayak, yo lu di mana? Enggak, karena dia udah paham sama Aryo Stungkoro. Karena mereka ngajakin ini ke tempat kayak gitu. Coba kalau mereka ngajakin gue ke coffee shop, gue pasti datang. Semalas-malasnya gue pasti datang. Karena tempatnya masih enjoyable buat gue gitu. Nah, gue tuh sering banget kalau mood gue lagi berantakan dan gue nggak mau pergi, biasa gue mancing. Kayak pernah kemarin, jadi gue mau janjian yoga sama teman gue. Udah nih, janjiannya di atas jam 12 kan. Oh enggak, mau Muay Thai. Janjiannya di atas jam 12. Jam 11 gue tanya, jadi nggak gitu. Jadi ini gue lagi mau masak, habis itu gue berangkat. Biasanya kalau gue udah males nih, gue tembak. Lo males ya? Gitu. Tadi suka ngomong. Aduh, iya. Gue lagi selimutan sih. Kalau gue lagi males, gue akan tembak balik. Kebayang gue. Ya udah, mau
rain check aja. Iya, berarti gue udah tahu nih. Aryo pernah kayak gitu juga guys sama gue. Serius lu? Iya, pernah. Gue lupa tapi kapan. Tapi ini gue udah pernah denger. Dan karena memang gue malas juga, jadi gue bilang oke, kita cancel. Sengerti itu kan gue sama dia guys, ya nggak sih? Sering. Ya kan? Kalau jajan sama Mas Nay, nanti sore kita berenang, nggak ada hilang. Mas Nay, kita harus nonton ini, nggak ada juga. Padahal kolamnya di sebelah ya. Kayak sengesotan. Lu dari atas terjun juga nyampe, Aryo. Gila pakai males. Wah gila sih. Balas kadang-kadang kalau lebih balas banget. Sih, parah. Dan itu, gue tuh akhirnya gue belajar supaya gue tidak menyakiti orang lain, supaya gue enggak juga. Jadi lu mancing. Jadi gue pancing aja. Kalau tapi temen lu tetap semangat, mau nggak mau lu nggak pantat dong. Iya, gue berangkat tetap. Jadi gue tetap kayak, ya kalau misalnya lo mau berangkat juga, ya gue mau nggak mau nggak sih, gue melawan rasa malasku. Ngumpulin mood dulu dia yang berceceran, Iya. udah kekumpul seember baru dia berangkat siap-siap. Tapi aku mau memenuhi janji aku dong. Iya. Gitu. Gue pun begitu sih. Kan? Gitu. Tapi setidaknya gue nggak melakukan kesalahan yang jahat yang kayak Itu gila gue sih. ngilang Iya. gitu. Dan missing in action. itu hati-hati karena temen gue itu dia bisa bohong sama orang, bikin alasan di depan pacarnya itu. Dan sekarang ketika dia udah malas sama pacarnya itu, dia ngebohongnya caranya kayak gitu. Jadi waktu itu dia understand banget, oh ternyata gue lagi diginiin nih. Menurut gue tuh red flag sih. Ketika lu punya temen atau punya pasangan, terus dia ngelakuin sesuatu hal yang aneh, ya lo harus siap-siap karena dia bisa ngelakuin hal itu juga ke lo gitu kan. Yes, exactly. Itu dia makanya. Kalau gue ditanya 3 hal yang bisa bikin gue marah gitu ya, it's a simple thing. Menurut gue tuh suka gemes kalau gue nggak tahu ini hanya terjadi sama cewek gue atau semua perempuan di luar sana ya. Tapi kadang-kadang mereka tuh ada momen-momennya mereka tuh BM, banyak mau. Misalnya, ini relate banget pasti sama semua orang cowok di luar sana gitu ya. Ketika ditanya kamu makan apa, apa ya? Nggak tahu ah, serah kamu aja. nah, Yaudah, makan bakso gimana? Enggak, aku kemarin makan bakso. oh tuh kalau itu cewek lo kayaknya. Pizza. Aku nggak suka keju. Wah itu, Oke. pukul aja yuk. Kita makan ramen. Aku lagi nggak pengen yang kuah-kuahan. Wah, bangsat. Kita makan Gue pengen makan ramen jadi sialan. KFC. Jangan junk food dong. Kok kamu ngajakin aku makanan nggak sehat? Nanti aku gendut. Nanti aku gendut loh. Iya, gitu. Itu tuh momen-momen yang menurut gue kayak stressful banget. Ke-BM-an itu yang bikin gue mules kadang-kadang. Atau ada momennya ketika kita tahu kita mau pergi buat nonton. Nyampe ke tempat mallnya, tiba-tiba aku lapar mau makan aja. Mohon maaf nih, filmnya main jam 7. Kalau dia mau milih makan ya nggak apa-apa, tapi berarti nggak nonton dong. Unplanned banget ya anaknya ya. Itu apa sih Gemini? Macem-macem semua bintang tuh nggak ding. Semua bintang udah dipacarin sama Aryo. Gila. Gurat, nggak ding gitu. Terus ada juga ketika kita udah selesai makan, dia baru ngomong kayak, terus kita nggak jadi nonton sekarang. Loh, ya kan kamu yang pengen makan. Tapi kan kita rencana mau nonton. Wah. Kalau gue langsung gue bungkus, gue buang ke tong sampah sih dia. Sekali 2 kali aku masih bisa sabar. Tapi kalau kira-kira kadang-kadang suka emosi. Atau kan misalnya kayak gue lagi pengen banget nonton filmnya gitu ya. Kayak misalnya mau nonton Top Gun gitu. Gue udah ngebet banget pengen nonton, tapi ternyata digituin kan juga jadi kesel kan. Ya, sebenarnya bisa dicari solusi ya sih. Kayak lu ngomong, yaudah kita nonton aja karena filmnya jam segini. Nanti kamu beli makanan di bioskop aja. Nanti abis itu nyemil dulu ya. Abis itu pulang dari sana kita makan. Kamu sambil mikir sambil nonton mau makan apa. Iya. Ya kan? Kalau perempuan yang normal mungkin bisa dikomunikasiin ya. Oh ya itu. Kadang-kadang ada perempuan yang normal yang kalau digituin jadi cranky, bete. Jadi kayak cocok ya sama lu berarti ya? Enggak dong. Aku kan sempurna. Kayak Tuhan ya. Soalnya, bukan lagi. Soalnya kadang-kadang kalau perempuan tuh gitu. Mereka tuh kalau lapar ya, semualah. Orang tuh kalau ngantuk sama lapar pasti cranky. Yakin gue. Gue sih enggak. Oh ya? Gue enggak. Gue kalau lapar sama... Gue enggak. Gue bisa tahan lapar. Gue anaknya sebisa itu. Tapi menurut gue ya, tadi... Karena memang lambung lu juga gak gede kan? Coba kalau bandingin sama lambung-lambung kayak gue yang kayak ini lambung apa lapangan golf. Itu dia membutuhkan adanya kayak asupan-asupan energi terus yang dia tuntut gitu. Tapi lo selalu kasih pilihan ya?
Gue pasti kasih benar. Nah, itu permasalahannya. Kalau gue, biasanya gue ditanya nih, kamu makan apa? Kamu pikirin ya gitu. Terus gue tuh suka nggak jawab, gue bilang nggak tahu tuh karena gue lebih ke nggak enak. Gitu kalau gue, yang seperti kita pernah bahas waktu itu. Gue nggak enak karena itu kan kadang-kadang dia yang pasti bayarin kan. Gue jadi lu nggak tahu kondisi keuangannya dia tuh. Gue tuh cuma bilang terserah karena menurut gue jangan apa gue mau ini ntar kemahalan atau apa itu di menu aja. Kalau itu gue akan selalu ngelihat dia pesan apa dulu dan gue nggak pengen lebih mahal. Tapi kalau udah tawarin macem-macem gitu dia masih nggak mau juga, kesel sih gue juga dengernya. Iya makanya. Gila sih lo. Gue juga kadang suka gemes kalau kayak gitu. Terus apa lagi? Bentar gue cek dulu. Gue udah sampai gue tulis tadi. Ini daftar keemosiannya Arya Sungkoro guys. Gue tuh Taurus. Iya. Yang dimana gue overthinking banget kan. Gue tuh nggak bisa kalau dibikin kondisi yang bikin gue jadi overthinking. Oke. Misalnya malam-malam nggak balas chat gue, diteleponin nggak diangkat. Overthinking nggak? Overthinking dong. Kayak pacar gue yang waktu itu begitu Virgo, bukan Taurus. Yang sampai nelfon lu. Iya. Perlu ceritain gak nih kejadiannya? Biar masyarakat Madani juga paham kondisinya. Tapi kan itu nggak sengaja ya. Kadang-kadang kan kita nggak nempel juga sama handphone terus gitu. Kadang-kadang kan handphone di tas. Tapi ini harus diceritain sih. Tapi ini please diceritain boleh? Boleh, ceritain aja. Lo kebayang ada momen di mana ini pertama kalinya seorang Susantan main ke rumah gua. Nih anak kan suka ide, dia main ke rumah gue malam hari, jam 8 malam kayaknya dia baru nyampe rumah gue. Iya, itu dari mana sih gue sebenarnya? Pokoknya tiba-tiba, lu janjinya dari siang, lu datangnya malam cuy. Gue juga bingung. Nggak pernah sih gue kayak gitu, gue dari mana ya? Itu pasti gue habis dari mana deh? Ya nggak tahu, tapi lu janjian sama gue siang, datangnya malam. Tapi kan lu juga selalu gitu kan? Nggak juga sih. Kayak janjiannya berapa, datangnya berapa kan? Catat baik-baik ya guys, aku mau berubah. Cup ya, minggu depan kita lihat, kita ada syuting lagi nih. Bener, gue mau berubah. Hari ini aja gue udah plan, gue udah dari jam 8 pagi udah bangun. Actually, sebenarnya kayak gitu. Cuma karena ada satu dan lain hal, makanya nih gue mau nggak mau jadi telat. Gue langsung ngomong sebelum Mario marah. Gini. Kalau minggu depan lu telat lagi, lu harus beliin makanan, dan makanan harus di depan meja. Jadi kalau makanan itu ada, berarti orang tahu kalau lu telat. Salaman dulu. Tapi kan minggu depan kan kita nggak syuting. Kan syuting kita minggu depan. Lah kan mau ke dokter. Kalau jadi. Kalau nggak jadi, dia yang lupa. Iya benar-benar. Itu. Jadi ceritanya jam 8 malam dia baru nyampe rumah gue. Dan nih, memang di malam itu kita berjanji untuk sehidup semati. Minum minuman lucu. Oh iya, biar lucu-lucu aja guys. Lucu-lucu aja, biar bisa ketawa. Nggak ada beban. Udah nih, tuang-tuang, minum-minum berdua doang ya kan. Gue udah nanya, laki lu tahu kan waktu sini? Tahu dong, gue selalu cerita. Oke. Ya kan gue bener dong, gue bilang kan. Bener, cerita, aman. Makanya gue juga ngerasa aman. Karena cuma berdua doang, kan gue takutnya orang mikirnya mana-mana. Udah kita minum, set. Udah jam 10-an kali ya lo cabut ya. Udah cabut deh, udah malam. Iya lu, jangan kebanyakan nih. Takutnya nanti pas nyetir ngawang kan. Gue sih enggak kan? Enggak gue. Ya, aman, udah. Set. Tapi kan waktu itu kita belum pernah minum bareng, kita belum pernah ketemuan malam juga. Jadi itu pertama kalinya juga. Udah kan, set. Gua lagi dikasih segelas kecil juga kan langsung teleng kan. Tidur gue, set. Pagi-pagi. Di handphone gue, mohon maaf, ini vibranya kok kayak suara Vidi Aldiano gitu di otak gue kayak rrrr gitu. Terus gue cek lah, gue lihat, buset. Itu telepon ada banyak banget, miss call. Dia pagi-pagi telepon lo? Miss call-nya dari pagi cuy, banyak banget miss subuh apa pagi? Dari subuh lah berarti ya, subuh lah. Wow, iya, hebat. Miss call banyak banget, terus ada WhatsApp. Kok dia bisa tahu nomor lo ya? Nggak ngerti gue. Apa DM waktu itu ya, telepon di ini. Kayaknya Instagram ya? Instagram ya, telepon Instagram. Terus gue kayak, aduh kenapa nih, kan deg-degan juga gue panik. Gue takut juga dimarahin kan, tiba-tiba kayak, ngapain lu zaman cewek gue anjing gitu kan. Serem kan gue. Terus gue kayak, oh dia tuh ngomongnya gini, yuk lihat Susan nggak? Gitu kayak. Makanya kenapa Arya Sungkoro memutuskan untuk tidak memfollow Instagram Masnya. Itu juga satu alasannya. Sekarang kalian paham kan? Karena dia nggak mau involve, ikut campur sama siapapun laki-laki yang berhubungan dengan Susan Tanugraha.
sama drama rumah tangga orang tuh jangan diikut campurin yo gitu. Nah itu katanya Aryo Asungkoro. Kaget gue bales lah, Mas semalam sih pulang dari sini jam 10. Oh gitu, karena nggak ada kabar sampai sekarang. Lu kebayang nggak perasaan gue? Beban di gue adalah dia semalamnya ketemuan sama gue dan lakinya taunya tuh di rumah gue. That's it. Jadi lakinya nggak tahu sampai tahap dia pulang, dia nggak ngomong. Terus tiba-tiba orangnya nggak ada, hilang. Gue panik kan. Tapi ya balik lagi guys. Bentar. Gue teleponin orangnya, nggak diangkat juga. Makin tambah gue overthinking, gue makin panik, gue makin cemas banget. Gue bilang kayak, Mas nggak tahu, sumpah maaf banget gitu. Pantes waktu itu Aryo ada WhatsApp ya? Asli. San, Aryo oke? Tiba-tiba dia baru ngabarin, lu baru ngabarin siang deh kayaknya. baru ngabarin, iya. Yo, sorry gue tuh gini, gue kayak Iya. Nggak, tapi kan makanya maksud gue gini loh. Ya itu yang gue bilang, kadang orang itu suka berpikir enggak balik lagi karena dia melakukan sesuatu hal yang ya nggak bener lah istilah kayak gitu. Jadi dia tuh kadang-kadang ketika gue ada sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan gue, dia akan berpikir bahwa gue melakukan hal yang sama seperti dia. Padahal enggak gitu kan. Akhirnya melebar kemana-mana. Ngapain juga lu nyari-nyari sampai ke teman-teman gue gitu, aneh banget. Nah, ya kan? Tapi kan maksud gue ngebelain nih kali ini sebagai cowok sama cowok. Kita juga mungkin panik kali sebagai sama cowok, kayak takutnya dia kenapa-napa di jalan. Sekarang kalau dibalik nih misalnya, let's say ya, gue gantian cewek nih nyari cowok, terus cowoknya nggak ini, cuma bilang, oh aku udah ketiduran, terus gue harus percaya gitu. Ya setidaknya lo tahu kalau dia di rumah. Mohon maaf, tapi kalau di rumah ada siapa yang datang malam-malam kan lo nggak tahu. Gue pernah nemuin, cuma gue sampai nggak dibukain pagar cuy, itu aja gue masih bego, gue masih nggak ngeh. Itu awal-awal gue jadian sama dia, gue mau nganterin makanan ke rumahnya. Bayangin, gue mau kasih kejutan cuy. Gue mau nganterin makanan sama temen gue ngeliat ada sekelebatan cewek di dalam rumahnya dia. Terus dia keluar, gue cuma di pagar ngasih makanan, kagak dibukain. Menurut Ngana. Bentar dulu. Tapi tercapai apa yang lo inginkan. Apa? Lo kesana mau ngapain? Ngasih kejutan. Terkejut nggak? Terkejut. Bangke. Terkejut. Orang lu pas sekarang liat kayak, hah ada cewek lewat di kamar. Pas gue tanya siapa, katanya adeknya. Wah. Ya gue bohong. Kalau situ bohong gue harus percaya. Kalau gue, lo bilang bohong. Di zaman sekarang dia namanya adek ketemu gede, dia nggak salah. Itu Iya. adiknya dia. Iya. Cuma beda bapak, beda ibu. Cuma sekarang jadi bini aja. Aduh. Udah. Lagi. Nah, itu Satu lagi terakhir. Iya. Gue bisa marah banget kalau cewek gue nggak tahu maunya apa. Tapi nyerahin gue buat mikirin apa yang dia mau. Sering ya kayak lu gitu. Lu Tuhan ya emang. Sering. Udah kayak dukun. Sumpah. Bisa baca isi otak. Jadi kayak kalau ditanya apa misalnya kayak mau ini enggak gitu, terus dia bisa ngomelin kayak, kok kamu nggak tahu sih mau aku apa? Lah? Lu aja nggak tahu mau lu apa, lu gila ya? Kan bukan harus kak. Wah, gimana nih? Mohon maaf, ini gue pacarnya apa guru spiritual olahraga gitu yang kayak hari ini olahraganya basket, besok olahraganya bola gitu kan, nggak gitu. Gue kan harus kayak, aduh gile lagi. Itu hal kecil yang bisa bikin gue bete. Nah biasanya ketika gue bete, pelampiasan gue tuh cuma satu, gue tuh cuma diem. Itu mungkin orang zaman sekarang ya, anak Jaksel sih bilangnya silent treatment cuy. Bener-bener diem, gue tuh nggak, lu ngajak ngobrol gue cuma akan jawab yang seadanya. Misalnya kayak, kamu lapar, mau makan apa? Serah. Ya udah kesini ya, boleh. Hati-hati ya, kalau Aryo udah mulai kayak gitu, ngeri. Pokoknya gue kalau udah diem, berarti ada yang salah. Karena kan aslinya gue suka ngoprol, tiba-tiba suka. Nggak, tapi bener gue kayak kodok nih. Kancil. Oh iya. Nggak, tapi bener gue tuh kalau bete kadang suka, udah deh, gue mendingan diem aja. Takutnya kelepasan. Nah, gitu. Ini kebalikannya Mario Asungkoro. Dulu gue tuh anaknya meledak-meledak. Lo tau lah Gemini. Gemini tuh anaknya begitu. Ayo, jangan nyemur dong. Nggak, serius. Tapi Gemini itu anaknya menurut gue... Rese. Udah, titik. Basically anaknya tuh agak-agak emotionally unstable ya. Temper sih kalau boleh dibilang. Jadi tuh dulu ada masa-masa ketika gue kesel,
gue akan langsung react. Tapi itu yang gue belajar dari masnya. Kalau dibilang begini, kamu tuh jadi orang jangan kayak gitu. Kalau marah itu jangan langsung bereaksi lah, istilahnya kayak gitu. Ada dibilang, kenapa? Karena kalau di kantor atau di high level itu ada yang namanya ketika lu marah itu lu nggak bisa langsung melakukan sesuatu, tapi lu harus kayak diem dulu, menenangkan diri lu dulu, karena kadang-kadang apa yang lu lakukan langsung itu imbasnya tuh kadang-kadang kemana-mana gitu, jadinya jelek efeknya. Jadi ketika lu udah diem, lu menarik diri, lu bisa mikir dengan jernih, clearly, baru lu bisa sebenarnya nyikat-nyikatin orang-orang itu gitu. Jadi ada strateginya. Oh, gue baru tahu. Semenjak itu, gue mulai melakukan kayak Aryo, silent treatment. Tapi bukan silent treatment gue sebenarnya. Gue lebih ke, guys, I don't feel okay. Gue need my own space buat think about this first gitu loh. Gue lebih kayak gitu. Ngambil jeda. Iya, tapi gue akan bilang sama mereka, gue lagi nggak oke nih. Gue lagi feel something yang gue nggak ini. Gue tarik diri, gue ngambil jeda dulu karena gue mau mikir. Sesudah gue tenang, baru gue bisa sikat gitu. Gue bisa mengeluarkan apa yang gue mau, terarah, tapi benar. Tapi kejadiannya ketika gue stres gitu kan, gue meminta waktu space for myself, ada yang kabur. Gitu ceritanya gitu. Jadi ya gue sekarang nggak tahu sih sebenarnya harus langsung meledak atau gimana ya baiknya. Dia udah mulai masuk ke tahap pelan-pelan curhat ya. Enggak. Dia nyelipin curhatan pribadi nih. Enggak, maksud gue, jadi kadang-kadang sekarang nih gue suka jadi bingung sendiri, should I langsung ngoceh gitu, atau gue mendingan silent treatment dulu, gue diem, gue jutek. Gimana menurut lo? Jadi ini gue kemarin sempat ngeliat satu postingan dari Mbak Saskia. Hai Mbak Saskia, shout out dulu buat Mbak Saskia. Mbak Saskia ini adalah seorang psikolog yang gue kenalnya dari event gitu. Beberapa kali event kita bareng, dan jadi di postingannya dia tuh sering banget ngebahas tentang masalah-masalah psikologis. Masalah-masalah yang berhubungan dengan psikologis. Terus ada satu postingan yang nampar gue, cuy. Bentar ya. Nih. Ketika lagi berantem sama pasangan, ada istilah silent treatment atau diem dulu, alias ngambil waktu break. Nah, sama-sama diem dan ngambil ruang sendiri, tapi bisa menghasilkan dampak yang berbeda. Jadi ternyata selama ini yang gue lakukan adalah silent treatment. Kenapa? Karena silent treatment itu biasanya bentuknya manipulatif. Menurut gue, ketika silent treatment itu gue lakukan, gue sekarang sadar kalau gue tuh egois. Karena gue mengamankan diri gue sendiri, mengamankan emosi gue, tanpa gue memperhatikan kalau mungkin dia ngerasa gak nyaman dengan gue diem, ya kan? Kemudian, sengaja melempar kesalahan kepada orang lain. Ketika lo diem, pasangan lo mungkin bakal ngerasa kayak, anjir kok dia diem ya? Ada apa ya? Salah gue di mana ya? Akhirnya jadi mikir yang macam-macam yang enggak-enggak. Yang padahal sebenarnya, kalau misalnya gue yang marah, harusnya yang diselesaikan itu guanya. Dicariin solusinya tuh gue. Karena nggak bisa solusi dari lo, ngerti kan? Kan yang marah gue. Yang tahu marahnya kenapa tuh gue. Harusnya dicari dari situ dulu. Udah itu dilakukan sebagai cara untuk kontrol pihak yang lain. Jadi seringkali ini nyambung ya sama membuat pihak lain jadi cemas dan merasa bersalah dan was-was. Itu tadi, ketika gue diem aja, pasangan gue mungkin bakal overthinking, man. Bakal jadi panik nggak jelas, bakal jadi kayak ngerasa gelisah yang nggak jelas. Karena dia nggak tahu apa yang gue pikirin, apa yang gue rasain, apa yang gue... Dia cuma taunya, oh ini kayaknya laki gue marah nih, tapi ya udah that's it gitu. Gue tuh selalu ngerasa sekarang nih, gue juga mau pengakuan sama seluruh mantan-mantan gue. I just wanna say sorry buat lo semuanya. Gue minta maaf, guys, serius nih bukan tuh dalam. Gue cuma bilang, gue minta maaf karena selama ini gue sudah semanipulatif itu dengan melakukan seringkali silent treatment kepada lo semuanya. Padahal sebenarnya niat gue adalah untuk ngasih jeda untuk diri gue dan dia supaya nggak berantemnya berkepanjangan. Tapi di sela-sela itu, jujur, gue juga mau bikin lo ngerasa bersalah. Ternyata from the bottom of my heart, gue tuh ngelakuin itu untuk ya lo cari tahu sendiri dong salah lo apa. Yang padahal tuh nggak bagus sama sekali. Yang bener adalah lu diam sejenak atau ngambil waktu break. Ini yang lo lakuin sebenarnya. Pertama dikomunikasiin.
kebutuhannya apa? Ya kayak lo bilang, gue butuh waktu, give me a space. Udah gitu kasih tahu berapa lama waktunya lo ngambil jeda. Udah ngomong gue bilang 1 hari, abis itu dia ngambek. Oh, nah, oke. Kemudian yang kedua, bertujuan buat nenangin pikiran dan menetralkan emosi terlebih dahulu. Bilang juga. Supaya ngasih space buat lo berdua kan. Iya. Karena gue nggak mau meninggalkan orang sama pertanyaan-pertanyaan itu kan. Betul. Udah gitu nemuin kompromi dan juga solusi yang disepakati di akhir setelah waktu jedanya diselesaikan. Iya, benar. Menurut gue, yang dilakukan itu lo dan mantan lo pada saat itu, elunya bener ngasih break. Iya. Mantan lo yang ngasih silent treatment. Menurut gue sih ke situ arahnya. Kayaknya gitu sih. Iya. Karena juga sebenarnya kan dia kan menggantungkan kan. Dia tuh meninggalkan kayak ibaratnya satu tanda tanya ke lo. Udah gitu udah dilepas tangan. Iya, cuci tangan. Bocah, ya sudahlah. Nah, tapi menurut gue ini juga bisa berlaku apa nanti yang take a break itu ya. Itu juga bisa berlaku sebenarnya nggak cuma sama dunia permantanan aja atau dunia perpacaran gitu. Tapi dalam menghadapi masalah-masalah yang lain, masalah-masalah hidup nih. Setuju. Di kerjaan atau misalnya kayak gue kemarin ada masalah-masalah gede di gereja gitu. Gue udah kasih 3 kali kesempatan, nggak bisa bener juga. Gue nggak ngegas, gue langsung ngerem. Gue langsung bilang gini, sorry ya, gue bilang sama pendeta gue, sorry ya, I think gue nggak bisa megang divisi ini lagi karena the case is like this. Gue mohon maaf, gue resign dari divisi ini, gitu. Daripada berkepanjangan lingkaran setan, gue jadi emosi-emosi terus sama ketidakcapabelan tim gue ini gitu, mendingan kita udahan aja, gitu. Kalau lu mau pegang sendiri, it's okay. Tapi nanti gue tetap bantuin dari belakang. Cuma kalau gue disuruh nge-handle anak 2 ini, gue nggak sanggup. Gue langsung ngomong. Jadi gue sekarang lebih berani untuk berbicara demi keamanan diri gue sendiri. Ketika gue udah kasih berkali-kali, daripada gue cranky, gue ngomel terus, itu juga yang gue lakukan dengan yang tadi gue cerita sama lo di off-air. Yang ke temen gue itu. Ketika gue udah berapa kali ngomong dan gak berhasil, I think lo harus lebih tahu clearly what happened, solutionnya kayak gini, udah gitu. Nah, menarik sih buat ngebahas. Maksud gue kita kan ada proses pendewasaan ya. Ada beberapa hal yang kemudian berubah dalam hidup kita. Kayaknya seru tuh kalau misalnya kita coba bahas tentang yang kayak gini-gini. Ya sekali-kali kita nggak usah ngomongin tentang cinta. Boleh. Tapi ngomongin tentang. Iya, nyerempet dikit boleh lah kadang-kadang. Curhat colongan mulu. Nggak apa-apa. Kan memang ini kan tentang relationship. Jadi dikit-dikit boleh, shit ada. Iya, kalau misalnya ngomongin relationship doang kan juga bosen. Iya. Karena ngomongin something shitnya juga boleh kan, terlepas dari relationship. Tapi ini seru loh, maksudnya kayak problem solving gitu-gitu ya. Iya nggak sih? Kadang-kadang kan setiap orang ngelihat segala permasalahan tuh berbeda. Cara angle ngambilnya, angle lu marah juga berbeda. Ini yang gue mau cerita tadi yang gue bilang. Ada satu temen gue berantem sama pacarnya. Umurnya beda 20 tahun. 22 tahun kalau gue nggak salah, udah kayak bapaknya sendiri actually. Tapi ketika ceweknya marah, yang katanya dia selalu ada buat gue, sampai disiram air, gara-gara jealous sama lakinya, disiram air sama si cewek muda ini, disiram air literally sampai basah semua. Terus ceweknya bisa nggak mau turun dari mobil, semua isi mobilnya dirusak, handphonenya dibanting, terus tempat buat naruh handphone yang di mobil itu dirusak, segala macam. Ngaco banget ya, pokoknya ditonjok temen gue. Lakinya ditonjok sama cewek? Lakinya ditonjok, gitu. Nah, itu yang gue bilang, lo harus ikut anger management sih. Semarah-marahnya gue nih, temper. Sama-sama Gemini sama tuh cewek. Gue gak pernah kayak gitu. Gue marah merepet. Semarah-marahnya gue merepet. Tapi abis gue udah merepet for some reason ya. Biasanya gue kalau udah meledak gara-gara ada jelas gitu kenapa. Tapi gue gak akan pernah sampai mukul orang atau ngerusak barang. Nggak. Gue anaknya kayak gitu. Perempuan cuy. Nice. Tapi kita mau bahas ini lebih lanjut lagi nanti kali ya. Karena gue yakin ini juga pasti kepanjangan banget ya. Iya, ngangguk lagi. Potongnya. Gue lagi yang edit nih. Ini lupa nih kalau lagi syuting, ini syuting ya? Wah, gila. Tapi anyway, thanks banget buat lo semuanya udah ikutan nonton dari episode awal sampai sekarang gitu ya, termasuk episode yang satu ini juga. Dan kita tuh sebenarnya mau ngajakin lo semuanya, kalau sekarang lo mau curhat tuh sebenarnya boleh banget lagi. Nanti ditunggu sesi-sesi curhat berikutnya. Kan kemarin udah ada tuh sesi curhat ya. Iya, benar. Kita pengen tahu lagi nih ada cerita apa sih? Nah, lo boleh curhat langsung di kolom komen di bawah, atau mau kirim email juga boleh. Udah gue cantumin di subscription lagi di
Tuh, deskripsi di description below. Dan lu bisa juga nge-DM ke Susan atau ke gua. Yep. Ya. Okay. Thank you guys. See you really soon. Bye.